Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam perkuliahan fisika teknik ya. Pada perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang hukum Newton dan aplikasinya. Ya. Yang sudah pernah kita ketahui yaitu hukum Newton itu ada tiga, yaitu hukum Newton 1, kemudian hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang hukum Newton dan aplikasinya pada kehidupan kita sehari-hari. Ya. Nah, baik. Ya, yang pertama yaitu sejarah. Nah, dulu ketika ditemukannya hukum Newton ya, oleh seorang ilmuwan Inggris yang bernama Sir Isaac Newton ya, pada tahun 1665. Nah, hukum Newton ini memiliki tiga hukum, yaitu hukum Newton 1, 2, dan 3. Nah, hukum Newton ini didapatkan saat Sir Isaac Newton itu terinspirasi ya, ketika dia sedang duduk di bawah pohon apel dan melihat buah apel jatuh bebas dari pohonnya. Ya, jadi ketika itu Sir Isaac Newton memperhatikan buah apel tersebut ya. Ketika dia berkunjung pada kebun apel di Inggris ya. Sir Isaac Newton merupakan kebangsaan Inggris ya. Itu. Nah, kemudian hukum Newton pertama atau hukum Newton 1 itu dikenal juga sebagai hukum kelembaman ya, atau hukum inersia ya. Inersia adalah keadaan benda cenderung mempertahankan posisinya atau malas bergerak ya. Nah, hukum Newton 1 menyatakan bahwa jika gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Nah, maka di sini disimpulkan sigma F-nya sama dengan 0 ya. Benda yang tadinya diam akan tetap diam dan bila bendanya itu bergerak lurus beraturan, maka akan tetap bergerak lurus beraturan. Ya. Itu. Baik. Nah, contoh aplikasinya yaitu pada bandul sederhana, ya, bandul akan terus bergerak jika tidak ada gaya yang diberikan kepada bandul tersebut. Gaya di sini adalah gaya gaya untuk memperlambat, misal, ya, untuk menghentikan bandul dipegang pakai tangan itu kan gaya yang untuk memperlambat. Itu. Ya, jadi itu bandul akan tetap bergerak ya jika tidak ada gaya yang diberikan pada bandul tersebut. Nah, kemudian gelas yang terletak di atas kertas pada meja akan tetap berada di atas meja saat kertas ditarik dengan cepat. Nah, itu jadi benda yang diam akan tetap diam ya. Contohnya seperti gelas, dan benda yang bergerak beraturan ya. Gerak lurus beraturan seperti bandul akan tetap bergerak lurus beraturan ya, dengan catatan bahwa tidak ada gaya yang bekerja pada bandul tersebut atau sigma F-nya sama dengan 0 ya. Nah, kemudian hukum Newton 2. Hukum Newton 2 berbunyi sebagai berikut. Besar percepatan benda sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut ya. Maka di sini untuk rumus atau persamaan A-nya atau percepatannya yaitu sama dengan sigma F dibagi M atau massa atau gaya dibagi massa benda. Atau untuk mencari sigma F-nya sama dengan massa kali percepatan ya. Di mana sigma F-nya adalah satuannya Newton ya, karena resultan gaya. Itu. Nah, contoh aplikasinya bisa dilihat dari gambar tersebut ya. Kita bandingkan dari kejadian 1 yang ini dengan kejadian 2 ya. Di mana di sini ada orang
mendorong troli ya, biasanya di supermarket ini. Trolinya itu kosong ya. Kemudian yang kejadian dua, orang yang sama mendorong troli tapi trolinya sudah terisi barang-barang. Di mana di sini adalah gayanya itu sama besar ya. Nah, troli yang kosong ini dengan gaya yang sama ya, itu apabila didorong akan percepatannya akan lebih besar ya, dibandingkan dengan troli yang terisi muatan atau beban dengan gaya yang sama tapi percepatannya lebih kecil ya dibandingkan dengan troli yang kosong. Nah, dari kejadian 1 dan 2 maka dapat diperoleh hubungan bahwa percepatan berbanding terbalik dengan massanya ya. Itu. Jadi massa ya akan mempengaruhi percepatan dari benda ya. Itu. Apabila di sini dengan catatan gayanya adalah sama besar antara kejadian 1 dengan kejadian 2. Nah, kemudian kita amati pada kejadian 2 dan kejadian 3. Nah, di sini orang mendorong trolinya dengan benda yang sama, beban yang sama ini ya. Yang nomor 2 diamati bendanya, beban trolinya sama dengan yang nomor 3 ya. Ini. Nah, kemudian yang membedakan adalah gayanya ya. Gaya di sini adalah F-nya itu yang kejadian 2 adalah besarnya sekian ya. Ditunjukkan dengan besarnya panah. Kemudian yang gambar 3 itu gayanya lebih besar. Nah, bisa disimpulkan di sini ada percepatan ya dengan gaya yang nomor 2 ini percepatannya itu sekian ya. Besarnya panah itu sekian. Kemudian gaya yang 3 itu diperbesar, maka percepatannya juga ikut membesar. Nah, ini contoh apabila orangnya itu mendorong dengan berlari. Nah, maka kecepatannya juga bertambah. Nah, dari kejadian 2 dan 3 tersebut, dapat dijelaskan bahwa percepatan benda dipengaruhi oleh besarnya gaya. Jika massa tetap atau sama, maka percepatan benda sebanding dengan gaya yang bekerja pada benda tersebut. Nah, ini contoh aplikasi dari hukum Newton yang kedua. Ya, itu. Tentang percepatan ya. Nah, kemudian hukum Newton yang ketiga ya. Hukum Newton yang ketiga menyatakan bahwa jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain ya, maka benda yang dikenai gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama atau yang memberikan gaya ya, tetapi memiliki arah yang berbeda. Ini contohnya yaitu ketika kita sedang mendorong tembok. Ketika mendorongnya dengan kekuatan tidak penuh, maka di sini di bagian tangan kita akan terasa gaya yang besarnya sama dengan gaya yang kita dorong ke tembok. Ya, ada tekanan balik intinya ke tangan kita. Ya. Kemudian jika kita mendorong dengan kekuatan penuh, maka di sini juga tangan kita merasa seperti terdorong oleh tembok dengan tekanan yang sama besarnya atau tekanan balik. Nah, maka di sini F aksi sama dengan F reaksi ya. Gaya aksi sama dengan gaya reaksi ya. Itu ya untuk hukum Newton 3. Nah, contoh aplikasinya yaitu ketika kita mendayung perahu ya. Penggayung akan mendorong airnya itu ke belakang. Nah, ini bisa dilihat ya. Airnya itu ke belakang arahnya sebagai aksinya ya. Dan sebagai reaksinya adalah air memberikan gaya kepada perahu ya ke arah depan ya. Sehingga perahu akan bergerak ke arah depan. Nah, selain di perahu juga ketika kita aplikasikan di bidang teknik ya. Itu contohnya yaitu ketika pesawat itu jet mau take off ya atau terbang. Jetnya itu ketika mengeluarkan gas, ya gas buang itu akan mendorong jet itu maju ke arah depan. Ya. Padahal gaya dorongnya gas itu kan ke arah belakang. Ya, gitu.
Aplikasinya banyak sekali dari hukum Newton 3 ini di bidang teknik, selain dari pesawat, kemudian perahu, kemudian juga ada pada sudut-sudut turbin, ya, turbin air, ya, maupun turbin yang jenisnya Francis Kaplan, ya, itu juga menggunakan hukum Newton 3, ya. Jadi, kenapa kok kita mempelajari hukum Newton 1 sampai 3? Karena orang teknik biasanya itu akrab ya, dan mengaplikasikan hukum tersebut ya pada bidang teknik kita masing-masing. Ya, kalau di mesin, ya berarti contohnya tadi di sudut-sudut turbin, ya, dan lain sebagainya. Ya. Itu ya mungkin yang bisa kita pelajari hari ini. Ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.